Jenderal Hugeng dan integritas tanpa batas. Saya Bagja Hidayat dan inilah Opini Tempo. Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso adalah referensi bagi siapapun yang ingin mencari contoh pejabat jujur dan berani. Hingga hari lahirnya yang ke-100 tahun ini, Kepala Kepolisian Republik Indonesia tahun 1968-1971 ini telah mewariskan teladan yang melampaui generasinya. Meski lahir dari keluarga ambtenar Belanda, Hugeng jauh dari sifat-sifat feodal. Dia mempraktikkan bahwa kekuasaan tidak untuk berbuat semena-mena, tapi justru untuk melindungi mereka yang lemah. Sampai akhir hayatnya, pada tahun 2004, Hugeng lebih dekat dengan orang biasa ketimbang dengan penguasa. Selagi menduduki berbagai jabatan publik, baik di masa Orde Lama maupun Orde Baru, Hugeng mengajarkan bagaimana menjaga integritas, yakni keteguhan moral untuk mengatakan dan melakukan sesuatu yang benar secara universal. Dia juga menunjukkan bahwa contoh perbuatan lebih kuat ketimbang kata-kata bahkan ceramah. Ketika pejabat lain beretorika anti korupsi, Hugeng telah mempraktikkan menolak hadiah dari siapapun ketika menduduki jabatan publik. Ketika banyak orang bercuap tentang nepotisme, Hugeng melarang anaknya menjadi polisi agar tak mendapatkan perlakuan istimewa. Sewaktu pejabat lain menganjurkan hidup sederhana, Hugeng menolak gaji ganda dan bahkan menolak rumah dinas dan mobil, meskipun itu adalah haknya. Sementara pejabat lain membangun bisnis keluarga, Hugeng malah meminta istrinya menutup toko kembang agar mencegah siapapun yang datang membeli kembang untuk mencari muka. Selaku penegak hukum, Hugeng juga menegakkan aturan dengan keras. Ia tak sungkan membongkar penyelundupan mobil mewah, meskipun itu dilakukan oleh kolega orang yang paling berkuasa di Indonesia. Bila memakai standar moral yang umum berlaku, apa yang dilakukan Hugeng itu bukanlah hal yang istimewa. Tetapi jika kita melihatnya dari kacamata Indonesia hari ini, apa yang dilakukan Hugeng begitu istimewa. Di kepolisian, absennya jenderal seperti Hugeng tak lepas dari konsentrasi politik hari ini. Setelah TNI dan Polri berpisah, dan itu adalah hal yang baik, banyak polisi yang memakai dominasi institusi mereka untuk aji mumpung mengeruk keuntungan pribadi. Di pihak lain, para politisi sipil memakai polisi untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Walhasil tokoh seperti Hugeng tidak hanya langka di kepolisian, tapi juga dalam aneka jabatan publik lainnya. Setiap kali kita membaca biografi Hugeng, seperti edisi khusus Hari Kemerdekaan di majalah Tempo hari ini, muncul berbagai pertanyaan mengapa kita tak bisa menciptakan pejabat atau generasi sekelas Hugeng Iman Santoso. Mengapa banyak jenderal polisi yang kini malah terbelit perkara korupsi. Langkanya pejabat seperti Hugeng menunjukkan ada yang salah dalam cara kita bernegara. Setelah Indonesia merdeka 76 tahun, Indonesia justru gagal melahirkan tokoh dan pejabat yang bisa menjadi cermin bagi generasi yang akan datang. Tesis orang baik yang mencuat pada 2014 seiring terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden menemukan tantangannya. Dalam sistem oligarkis seperti sekarang, si baik pun mengoreksi sikapnya agar tak terlempar dari kekuasaan. Patut disadari dengan segala kebaikannya, orang seperti Hugeng Iman Santoso sekalipun gagal menciptakan satu sistem yang membuat kepolisian kita menjadi baik setelah ia menjabat. Dalam sejarah Indonesia, Hugeng bukan satu-satunya. Hatta, Syahrir, Agus Salim, untuk menyebut beberapa, adalah generasi politik emas Indonesia yang memperlakukan politik bersama intelektualitas
dengan memegang laku etis. Lewat kecendekiaan, politik berada dalam bingkai moral. Sistem oligarkis yang tercipta di Indonesia hari ini membuat para intelektual menyepi ke perpustakaan, sementara yang masuk ke kekuasaan berdiam diri atau membebek atasan. Beberapa lainnya cukup senang menjadi amtenar, bahkan mendapatkan penghasilan dengan menjadi komisaris di berbagai banyak perusahaan negara. Simak opini Tempo selengkapnya di majalah.tempo.com.